Vinastuti dari kelas 10H, perwakilan dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Intan Wijayanti dari kelas 10H. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Zerdina dari kelas 10H. Oke, enjoy the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kemarin untuk proses pembuatan batik tulis. Yang pertama, proses pembuatan batik harus diawali dengan menyiapkan alat dan bahan untuk membatik. Jadi yang alat dan bahan membatik ada kain mori, lilin batik malam, pewarna, cutting, wajan, kompor, panci, bak celup, dan gawangan. Yang pertama-tama, teknik pembuatan batik tulis diawali dengan menyiapkan kain. Kain mori adalah kain tenun berwarna putih yang terbuat dari kapas yang sering digunakan bahan membatik. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kain mori perlu diketel atau dicuci, dikanji, mengaji, dan dikemplong atau disetrika. Selanjutnya yaitu nyungging. Proses nyungging paling awal dalam pembuatan batik tulis yaitu membuat pola terlebih dahulu. Nyungging merupakan tahap menggambar pola batik pada kain yang dikerjakan oleh spesialis pola. Pola yang bisa dibuat langsung pada kain atau juga bisa dibuat di atas kertas terlebih dahulu. Ini adalah proses nyungging. Yang ketiga yaitu japlak. Proses japlak dalam pembuatan batik tulis adalah memindahkan pola dari kertas ke dalam kain putih yang akan dibatik. Proses ini adalah motif batik ke dalam. Proses ini menggambar ulang atau memindahkan gambar motif batik ke dalam kain. Jika proses pembuatan pola langsung di kain, maka Anda tidak perlu mengikuti prosesnya. Jadi bisa dilihat ini proses japlak. Yang keempat yaitu ulawang. Ulawang adalah proses meletakkan malam pada kain dengan canting sesuai dengan garis, pola atau motif batik yang telah digambar sebelumnya. Proses ini membutuhkan waktu yang lama sehingga 2-3 bulan jika motif yang dibuat cukup rumit. Contohnya seperti ini. Yang kelima yaitu ngiseni. Proses memberikan motif isian atau dalam bahasa Jawa disebut isen-isen pada motif yang sudah diletakkan pada malam. Teknik yang keenam yaitu adalah teknik nyolet. Nyolet itu yaitu memberikan warna pada bagian tertentu dengan kuas. Proses ini dilakukan untuk memberikan kesan gambar lebih kelihatan, hidup, dan menarik. Berikut ini adalah gambar dari proses nyolet. Yang ketujuh yaitu proses mopok, yaitu proses menutup bagian-bagian tertentu yang dicolet malam atau lilin. Fungsi dari proses mopok adalah untuk menutup bagian tertentu yang tidak ingin tercampur atau terkena warna dan akan tetap terlihat polos. Berikut ini merupakan gambar dari proses mopok. Oke, selanjutnya yaitu proses tembok. Proses menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Dengan menggunakan bahan malam tembokan, proses ini dilakukan agar nantinya saat pewarnaan, bagian-bagian tertentu tidak perlu diwarnai dan tidak terkena warna. Salah satu contoh gambarnya seperti ini. Yang ke-9 yaitu ngelir. Proses pewarnaan kain secara menyeluruh menggunakan bahan pewarna alami maupun pewarna sintetis. Perlu diperhatikan untuk penggunaan warna alami kain batik harus berulang dicelup sehingga hasil pewarnaan lebih maksimal. Dan proses ini butuh waktu yang berhari-hari karena pewarnaan yang digunakan lambat dalam meresap ke bahan kain. Berikut ini adalah proses pembuatan ngelir. Jadi proses yang ke-10 yaitu meluruh. Merupakan tahap akhir meluruhkan dan melarutkan pada kain dengan cara merendam kain pada air mendidih. Proses melarut ini dilakukan dua kali dalam pembuatan batik. Berikut ini adalah contoh melarut.
Dilanjutkan mengenalkan. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Zerlina, nomor absen 26. Dan saya Feni Astuti, ke 10H, absensi 16. Dan saya Velda Triwanita dari kelas 10H, absen 15. Dan saya Melani Yuliana Safitri dari kelas 10H, absen 25. Saya Intan Wijayanti dari absen 19. Saya Amalia Harimisa dari kelas 10H, absen nomor 5. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.